Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi tema kajian kita tentang fikih siyasah pada pertemuan ke-11 atau pada sesi yang ke-11. Semoga kondisi teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang fit, dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kesehatan, rezeki dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita tentang tokoh ya di pertemuan ke-11 ini, yaitu tokoh ke-12 maksud saya ke-12, yaitu tokohnya Abdul Wahab Khalaf ya. Nah, sebagaimana yang telah teman-teman juga dapatkan, bahwa beliau ini adalah sebagai seorang guru besar ya, profesor hukum Islam ya di Fakultas Hukum Universitas Kairo di Mesir ya. Karya-karyanya tentunya sangat banyak ya, dan khusus di bidang politik yang bisa kita dapatkan, atau mungkin kitab yang paling masyhur yang sering menjadi rujukan adalah kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Kita langsung kepada pemikiran-pemikiran yang ada di Abdul Wahab Khalaf ya. Ada 3 aspek yang kita cermati tentang pemikiran Abdul Wahab Khalaf tentang pemikiran politik Islam, yaitu bentuk pemerintahan, kemudian hak individu, kemudian bidang-bidang kekuasaan ya, dan yang terakhir adalah pemerintahan dalam perspektif Islam. Kita lanjutkan dalam bentuk pemerintahan. Nah, yang pertama, tentang bentuk pemerintahan adalah tercermin dalam batas hubungan kuat antara penguasa dan rakyat gitu ya. Nah, serta perimbangan antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan rakyat. Jadi antara kebebasan rakyat dengan otoritas penguasa itu harus ada batasan yang jelas, sehingga tidak ada sikap kesewenang-wenangan dalam hal penguasa terhadap rakyatnya gitu ya, sehingga pemerintah itu tetap berkuasa dengan seadil-adilnya dan kebebasan rakyat itu tidak terkekang. Yang berikutnya adalah Islam menghendaki pemerintahan yang konstitusional, bukan urusan dan hak monopoli orang tertentu, namun hak umat dan rakyat itu tidak dilalaikan gitu. Artinya Islam itu sangat menghendaki pemerintahan yang konstitusional. Konstitusional itu adalah pemerintahan yang berdasarkan hukum. Kenapa? Karena urusan pemerintah bukan urusan hak monopoli, sebab urusan pemerintahan bukan urusan dan hak monopoli orang tertentu ya, melainkan urusan untuk hak umat dan atau rakyat gitu ya. Nah, ini kan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kepada orang-orang muslim agar bermusyawarah di antara mereka. Nah, adanya perimbangan
kekuasaan pemerintah dan kebebasan rakyat. Yang berikutnya, pemerintah bertanggung jawab kepada umat dan rakyat menjalani kekuatan untuk mengontrol, menasihati, kritik terhadap pemegang kekuasaan. Ya. Jelas ya, jadi pemerintah itu bertanggung jawab kepada umat. Ya, kalau ini kan agak berbeda dengan pemikiran Ghazali yang awal itu ya, itu kan bertanggung jawabnya kepada Tuhan. Misalkan di masa Nabi itu kan tidak bertanggung jawab dalam tanda kutip, tidak bertanggung jawab itu ya, tanggung jawabnya kan kepada umat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rakyat memiliki kekuatan untuk mengontrol, menasihati, kritik terhadap pemegang kekuasaan. Jadi boleh mengkritik, menasihati itu boleh di dalam ajaran agama. Yang berikutnya adalah hak-hak individu ya, yaitu hak kebebasan berpendapat dan hak persamaan perorangan atau persamaan individu. Hal-hal sipil dan politik harus dijamin oleh syaratnya. Hak individu secara politik dan ini satunya lagi itu harus diperhatikan benar. Kemudian aspek politik yang lain, Abdul Wahab ini juga mencoba untuk menggambarkan ya, saya kira ya, dimana ada dia menyebutkan ada 3 pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan yang mengurusi undang-undang ya, yang kita sebut sebagai yudikatif ya, kalau dalam bahasa Arab as-sultah at-tashriyah, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian ada yang tentang peradilan atau kehakiman, as-sultah al-qadaiyah. Kemudian yang ketiga adalah as-sultah al-qadaiyah. Nah, ini sumber hukumnya Al-Quran ya, hadis yang ditetapkan oleh Rasul Muhammad SAW. Kemudian sumber yang berikutnya selain dasar ilahi adalah di dalam aspek pemerintahan itu adalah hukum produk penguasa yang tidak bertentangan dengan hukum dasar. Jadi di dalam hal ini jadi sumbernya ada 3 ya. Sumber 3 itu ada ya, sumber ketiga adalah hukum yang produk dari ijtihad penguasa ya, yang tidak bertentangan dengan hukum dasar untuk mewujudkan ya kemaslahatan rakyat. Sebagaimana kita ketahui sebagaimana ketetapan dari hukum dasar, hukum asal ijtihad ulat al-amr bersifat memaksa ya. Jadi undang-undang itu, perundang-undangan itu bisa bersifat memaksa dan mengikat dan wajib dipatuhi penguasa dan aparatnya serta rakyat selama ia bertentangan dengan substansi hukum dasar gitu. Ini adalah penjelasannya. Kemudian yang terakhir itu adalah pemikiran tentang pemerintahan dalam perspektif Islam. Abdul Wahab itu ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Satu, pemerintahan di dalam Islam itu sebagai sendi pemerintahan Islam itu yang pertama adalah surah atau itu sebagai landasan dasar hukum. Jadi sendi pemerintahan pertama adalah surah sebagai landasan dasar hukum. Jadi dari hasil musyawarah
itu kemudian menghasilkan hukum. Lalu yang berikutnya, sendi pemerintahan yang kedua adalah pertanggungjawaban kepada kepala negara, ya. Dan kewenangan kepala negara berasal dari baiat rakyat. Kemudian yang berikutnya adalah perlu dilembagakan al-hal wal aqd. Ini terkait tentang tema sebelumnya gitu ya. Yang terakhir al-hal wal aqd itu semacam lembaga perwakilan untuk mewakili rakyat ya, kalau di Indonesia itu ada DPR istilahnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah wewenang yang diberikan kepada kepala negara adalah mengurus, memelihara ayam dan mengatur urusan dunia. Jadi wewenang kepala negara itu adalah memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Nah, ini beberapa catatan singkat saja yang terkait tentang Abdul Wahab Khalaf. Ya, saya kira cukup segitu dulu ya, profilnya memang juga saya buat singkat ya. Tulisan yang terkait tentang Abdul Wahab Khalaf ini sebenarnya banyak, tetapi untuk mencari buku yang khusus untuk pemikiran Abdul Wahab Khalaf ini mungkin rekan-rekan akan mengalami kesulitan. Tapi apapun itu, jangan saja. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.